Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Amal Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah bahasa Arab, yaitu tentang fi'il amr atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah ini merupakan salah satu materi Tata Bahasa Arab semester genap kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Kebetulan sekali, dan kita semua perlu mengetahui apa itu kata kerja perintah. Dalam pembahasan materi Tata Bahasa Arab semester genap kelas 9 Madrasah Tsanawiyah, pembahasan tata bahasa terdiri dari 3. Yang pertama adalah fi'lul amr atau kata kerja perintah. Yang kedua ismul mausul, bisa kita menyebutnya sebagai kata sambung. Dan yang ketiga adalah ismut tafdil, kita bisa menyebutnya sebagai kata perbandingan. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas hanya masalah fi'lul amr atau kata kerja perintah. Yang lainnya insya Allah akan kita bahas di video saya yang lain. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar notifikasi dari video saya yang terbaru itu akan masuk ke dalam handphone Anda semuanya. Baiklah, kita akan lanjutkan berkaitan dengan fi'lul amr atau kata kerja perintah. Kalau di dalam Al-Quran, misalnya di dalam kitab suci Al-Quran kita menemukan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbik. Dan kata udkhulu fis silmi kafah. Ya, atau misalnya isbir ala ma asabak, atau dalam surat Luqman wasbir ala ma asabak. Ya, ini semua yang saya berikan tanda merah ini adalah fi'lul amr atau kata kerja perintah. Yang pertama misalnya kita bisa artikan bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, ini adalah kata kerja perintah, bacalah. Yang kedua, udkhulu, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Ya, ini adalah kata kerja perintah ya yang saya tandai dengan tanda merah ini. Udkhulu itu termasuk kata kerja perintah. Dan kata isbir ala ma asabak, kata isbir, bersabarlah atas apa yang menimpa engkau, adalah juga kata kerja perintah. Apa itu kata kerja perintah atau fi'il amr? Adalah kata kerja yang menunjukkan kepada perintah melakukan sesuatu di masa sekarang atau yang akan datang. Jadi belum terjadi ya, masa sekarang atau yang akan datang. Kita lanjutkan lagi masalah fi'il amr ini. Kita bisa membentuk fi'il amr ini. Bagaimana cara membentuknya? Ada 2 hal dalam membentuk fi'il amr. Yang pertama dengan cara 2 langkah ya, membentuk fi'il amr ini. Dan nanti setelah ini ada 3 langkah dalam membentuknya. Yang 2 langkah misalnya kita bentuk dari fi'lul mudhari', dan ini sudah dipelajari kalau siswa Madrasah Tsanawiyah sudah dipelajari di kelas 8. Dari fi'lul mudhari' ini kita bisa bentuk fi'il amr. Bagaimana caranya? Caranya kita hadirkan misalnya kata kerja yata'allamu ya, yang artinya sedang belajar ya, atau belajar. Dari kata ini kita bisa membentuk fi'il amr dengan 2 langkah. Yang pertama adalah ta'allamu ya. Kata ta'allamu ini dari fi'il amr, apa yang ada, hilangkan huruf mudhari'nya. Ya, huruf mudhari' itu adalah huruf pertama dari fi'il mudhari'. Huruf ya atau huruf ta atau huruf hamzah ya, atau huruf nun ya. Itu adalah huruf-huruf mudhara'ah atau huruf mudhari'. Hilangkan hurufnya. Kita bisa lihat huruf ya di sini hilang. Ya, ini langkah pertama. Langkah kedua,
sukunkan akhirnya. Ya, kita lihat, kita sukunkan akhirnya menjadi ta'allam. 2 langkah ini saja dan kata ini sudah berubah menjadi kata kerja perintah. Ta'allam, ya kalau ini artinya belajar, maka ta'allam artinya belajarlah. Dan ini cara membentuk seperti ini jika huruf setelah huruf mudhari' ini adalah berharakat. Kita bisa lihat setelah dihilangkan huruf mudhari'nya, hurufnya yang pertama ini berharakat, ya. Jika begini bentuknya, maka dia termasuk ke dalam membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari' dengan cara 2 langkah. Ya. Kita hadirkan lagi misalnya yatazakkaru, mengingat-ingat artinya. Ya, ingat. Ini artinya mengingat-ingat. Mari kita ikuti langkah seperti di atas. Yang pertama adalah hilangkan huruf mudhari'nya, ya, menjadi tazakkaru. Ya, dia berharakat. Ya, tazakkaru. Bagaimana langkah kedua? Sukunkan akhirnya menjadi tazakkar. Ya, ingat, bisa kita perhatikan tazakkar, dan ini sudah menjadi fi'il amar. Yang tadinya mengingat-ingat, setelah terjadi 2 langkah ini, maka artinya kemudian ingat-ingatlah, ya, ingatlah, ya. Baik, kita hadirkan misalnya yufakkiru, artinya berfikir, ya, sedang berfikir. Ini fi'il mudhari'. Kita ikuti langkah seperti di atas, hilangkan huruf mudhari'nya, ya, hilang huruf mudhari'nya jadi fakkiru. Langkah kedua, sukunkan akhirnya menjadi fakir, dan dia sudah menjadi fi'il amar. Ini artinya sedang berfikir, ya, atau berfikir, dan setelah menjalankan 2 langkah ini kemudian berubah seperti ini, artinya sudah kata kerja perintah, fakir, berfikirlah. Baik, langkah yang selanjutnya untuk membentuk fi'il amr adalah dengan cara 3 langkah, ya. Juga dari fi'il mudhari' membentuknya. Kita hadirkan misalnya kata yajlisu yang artinya duduk, ya, atau sedang duduk. Dari fi'il mudhari' ini kita bentuk menjadi fi'il amar dengan 3 langkah. Yang pertama adalah hilangkan huruf mudhari'nya. Lagi-lagi hilangkan huruf mudhari'nya. Kita lihat, ya, hilang huruf mudhari'nya, huruf ya-nya hilang. Dan dia kemudian huruf pertamanya menjadi sukun setelah dihilangkan huruf mudhari'nya. Jika ini cirinya, maka dia harus menjalankan 3 langkah. Kalau yang tadi berharakat, menjalankan 2 langkah. Kalau sukun huruf pertamanya, dia menjalankan 3 langkah ini. Langkah kedua, apa? Sukunkan akhirnya. Kita bisa lihat yang tadi berharakat dhammah, dia kemudian sukun. Langkah ketiga apa? Tambahkan hamzah di awalnya. Kita bisa lihat ada huruf hamzah di sini. Kemudian dia menjadi ijlis, dan ini adalah kata kerja perintah yang tadi dalam fi'il mudhari' berarti duduk atau sedang duduk. Setelah menjalankan 3 langkah ini, maka dia berubah menjadi kata kerja perintah, artinya duduklah. Perlu kita berikan catatan berkaitan dengan hamzah ini, ya, menghadirkan hamzah ini. Coba perhatikan, jika huruf sebelum akhir berharokat kasrah atau fathah, maka hamzah berharokat kasrah. Jika huruf sebelum akhir ini, kita bisa lihat sebelum akhir berharokat kasrah, dalam hal ini huruf lam berharokat kasrah, maka hamzah di sini dihadirkan harokatnya juga kasrah. Atau jika dia berharokat fathah huruf sebelum akhir, maka lihat fi'il mudhari'nya, jika berharokat fathah sebelum akhir, maka hamzahnya juga berharokat kasrah. Ya, nanti kita hadirkan contohnya. Catatan yang selanjutnya, jika huruf sebelum akhir berharokat dhammah, maka hamzah yang kita hadirkan, hamzah ini berharokat dhammah juga. Nanti kita hadirkan contohnya. Baik, yaqra'u misalnya. Ya, yaqra'u ini artinya membaca atau sedang membaca.
Kita ikuti 3 langkah di atas. Yang pertama adalah menghilangkan huruf mudhari'nya. Kita lihat tidak ada lagi huruf ya di sini dan ini sukun. Kemudian sukunkan akhirnya, ya, akhirnya sukun. Dan yang terakhir apa? Tambahkan hamzah setelah di awalnya. Tapi ingat huruf sebelum akhirnya fathah. Kita lihat huruf sebelum akhirnya fathah. Maka jika fathah, hamzahnya berharokat kasrah juga. Ya, kita lihat iqra. Nah, maka kata-kata iqra itu sungguhnya kata kerja perintah yang artinya bacalah. Yaqra'u dengan 3 langkah ini, 1, 2, dan 3 dia langsung menjadi fi'il amar yang artinya bacalah. Kita hadirkan misalnya kata yadkhulu yang artinya masuk. Mari kita ikuti 3 langkah di atas, hilangkan huruf mudhari'nya. Ya, huruf mudhari'nya tidak ada lagi, huruf ya di depan ini. Kemudian sukunkan akhirnya, huruf terakhirnya disukunkan. Kemudian yang terakhir tambahkan hamzah di awalnya. Tapi ingat, karena huruf sebelum akhirnya, jika huruf sebelum akhir berharokat dhammah, ya, berharokat depan, dhammah seperti ini, maka hamzah berharokat dhammah juga. Ya, ini sebelum akhir berharokat dhammah, maka hamzahnya juga berharokat dhammah. Maka dia berubah menjadi ya, udkhul. Masuklah. Ya, udkhul, masuklah. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Kita coba lagi misalnya kata kerja yang lain, ya. Kata yashrabu dengan 3 langkah tadi. Fi'il mudhari' ini kita bentuk dengan 3 langkah. Yang pertama kita hilangkan huruf mudhari'nya. Bisa dilihat. Langkah kedua sukunkan akhirnya. Langkah ketiga tambahkan hamzah di awalnya dan berharokat kasrah hamzahnya karena huruf sebelum akhirnya berharokat fathah. Yang artinya minumlah, ya, minumlah jika sudah menjalankan 3 langkah ini. Yang lain misalnya yadribu, memukul artinya. Kita ikuti langkahnya, hilangkan huruf mudhari'nya, hilang huruf mudhari'nya. Yang kedua sukunkan akhirnya. Yang ketiga berikan hamzah di awalnya. Karena sebelum akhir berharokat kasrah, kita bisa lihat maka hamzahnya juga berharokat kasrah, jadi idrib, pukullah. Kita hadirkan misalnya satu lagi yakhruju yang artinya keluar. Ya, kita ikuti langkah di atas, hilangkan huruf mudhari'nya. Sukunkan akhirnya. Kita bisa lihat, sukunkan akhirnya. Dan yang terakhir, tambahkan hamzah di awalnya karena sebelum akhirnya adalah berharokat dhammah, maka hamzahnya juga ya berharokat dhammah menjadi ukhruj. Baik, semoga bisa kita pahami. Kita akan mencoba untuk bagaimana perintah yang kita berikan untuk lawan bicara pria atau wanita. Karena berbeda antara perintah untuk pria dan perintah untuk wanita. Kali ini kita coba untuk pria misalnya. Kata ishrab yang kita bahas tadi merupakan perintah untuk 1 orang pria. Kalau kita memerintahkan 1 orang pria, kita mengatakan ishrab. Ya, lawan bicara berarti dia kamu, ya. Kamu minumlah. Anta, ya, untuk anta. Maka ishrab, kamu minumlah. Untuk pria ini juga jika 2 orang, antuma, kalian berdua, itu berubah menjadi ishraba. Ingat, ishrab untuk 1 orang laki-laki, ishraba untuk 2 orang laki-laki, untuk 3 orang laki-laki atau lebih, yaitu antum, kalian, maka berubah menjadi ishrabu. Bisa kita lihat perubahannya, ishrab, ishraba, ishrabu. Kamu minumlah. Kalian berdua minumlah, kalian minumlah. Kita coba dalam kalimat misalnya ya Muhammad. Kan berhadapan ini karena lawan bicara. Wahai Muhammad, kamu, gitulah kira-kira ya. Ishrab hadhil qahwah. Minumlah kopi ini. Ya. Hadhihi ini al-qahwah, kopi.
Wahai Muhammad, minumlah kopi ini. Jika untuk 2 orang kita perintahkan, berarti di hadapan kita ada 2 orang yang mau kita perintahkan. Ya Muhammad wa Hasan, wahai Muhammad dan Hasan, ishraba hadhil qahwah. Lihat beda ya, untuk perintah 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, minumlah kopi ini. Untuk 3 orang atau lebih, dia menggunakan ishrabu, misalnya ya Muhammad wa Hasan wa Ali, hey Muhammad, Hasan, Ali, ishrabu hazihil qahwah, minumlah kopi ini. Kemudian dia menggunakan ishrabu karena memerintahkan 3 orang atau lebih. Begitu juga jika kita mengucapkan wahai kaum muslimin misalnya. Nah, itu sudah mesti 3 orang atau lebih. Wahai para murid, ya, dia masuk 3 orang atau lebih. Misalnya ayyuhat talamiz, wahai para murid. Talamiz ini para murid. Kalau 1 orang murid tilmiz, 2 orang murid tilmizan. Tilmizani. Kalau para murid laki-laki at-talamiz. Wahai para murid laki-laki, ishrabu hadhil qahwah, minumlah kopi ini. Dan cara memanggilnya juga kalau dia dalam bentuk jamak ini ayyuhat talamiz, wahai para murid. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Mari kita bagaimana jika lawan bicara kita adalah wanita. Ada perubahan sedikit untuk 1 orang wanita, dia berubah menjadi ishrabi. Ingat, ishrab jadi ishrabi untuk kamu wahai wanita. Untuk anti, ya. Kamu jika di hadapan kita wanita, ishrabi, minumlah. Untuk 2 orang untuk wanita maksud saya, untuk seorang wanita dia menggunakan ishrabi. Untuk 2 orang wanita sama dengan 2 orang laki-laki ishraba. Untuk 3 orang wanita atau lebih, atau antunna, kalian wanita, ini kan kata ganti untuk kalian, untuk wanita antunna, dia berubah menjadi ishrabna. Ya, ingat-ingat ishrabi, ishroba, ishrabna. Kalau yang laki-laki tadi ishrab, ishroba, ishrobu. Kalau untuk wanita 1 orang ishrabi, 2 orang ishroba, 3 orang lebih yang kita perintah ishrabna. Dalam kalimat misalnya ya Aminah ishrabi hadhil qahwah. Wahai Aminah, 1 orang yang di hadapan kita, hei Aminah, kamu anti, kira-kira begitu di dalam ishrabi hadhil qahwah, minumlah kopi ini. Walaupun antinya tidak dicantumkan, ini sudah mengandung kamu wanita, kamu seorang wanita, minumlah. Ya. Untuk 2 orang misalnya ya Aminah wa Aisyah, wahai Aminah dan Aisyah, ishraba hadhil qahwah, minumlah kopi ini. Untuk 3 orang lebih misalnya ya Aminah wa Aisyah wa Siti, wahai Aminah, Aisyah, Siti, ishrabna hadhil qahwah, minumlah kopi ini. Ya, lihat perintahnya berubah tergantung untuk berapa orang kita perintahkan. Sama seperti untuk pria, jika dia menggunakan jamak misalnya wahai kaum muslimat, ya, atau wahai kaum muslimin wanita, wahai kaum mukminat, orang-orang beriman wanita. Jika 3 orang lebih menggunakan jamak, maka ayyatuhat tilmizat, wahai para murid wanita. Cara memanggilnya pun berbeda, lihat. Ayyatuha, wahai para murid wanita. Ini pakai jamak dia, ya, jamak muannas salim. Ingat, ini tandanya jamak muannas salim kalau ada tak marbutah di sini. Bukan tak marbutah, tak mutaharrikah, tak yang terbuka ini. Wahai para murid perempuan atau para murid wanita, ishrabna hadhil qahwah, ya, minumlah kopi ini. Demikian, mari kita coba untuk berlatih beberapa soal. Misalnya biasanya di dalam ujian kita ada perintah lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Kalau ada misalnya soal, kita umpamakan soal nomor 1, ada ungkapan ya Umar, wahai Umar, nuktah, titik, hadzal ma, air ini. Jika pilihannya ishrab, yang kedua ishrabi, yang ketiga ishrabu, yang keempat atau yang D ishrabna, maka kita memilih yang
Iya, yang alif ini ya atau hamzah ini ishrab. Mengapa? Karena bentuk seperti ini yang tadi sudah kita bahas adalah perintah untuk satu orang laki-laki. Wahai Umar, minumlah hadzal ma, air ini. Ya, mari kita hadirkan misalnya soal nomor 2 sama dengan melengkapi kata ya Fatimah nuqtah hadzal kitab. Wahai Fatimah titik-titik kitab ini. Jika pilihannya adalah iqra, iqra'i, iqra'u, iqra'na, maka yang kita pilih adalah ya yang ba, yaitu iqra'i, karena bentuk seperti ini adalah perintah untuk seorang wanita karena berhadapan dengan seorang wanita. Wahai Fatimah, iqra'i hadzal kitab, bacalah kitab ini. Baik, kita coba lagi untuk memantapkannya. Misalnya kita hadirkan soal nomor 3 misalnya, yang dengan perintah yang sama, lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Misalnya ada soal ayyuha titik-titik, ya, ayyuha nuqtah udkhulul masjid. Wahai ayyuha, wahai titik-titik udkhulu al masjid, ya, masuklah ke dalam masjid. Jika pilihannya al-muslim, al-musliman, al-muslimun, al-muslimat, maka yang kita pilih adalah ya yang jim. Mengapa? Karena udkhulu ini adalah perintah untuk 3 orang laki-laki atau lebih. Dan al-muslimun berarti kaum muslimin. Kalau al-musliman 2 orang muslim, al-muslim 1 orang muslim, al-muslimat kaum muslimat atau kaum muslimin yang perempuan. Baik. Dan panggilannya pun kita bisa lihat ayyuha. Berarti dia untuk jamak laki-laki. Soal terakhir kita coba ayyatuha nuqtah ijlisna wara al-mudarrisah. Wahai titik-titik ijlisna, duduklah wara al-mudarrisah, di belakang guru wanita, guru perempuan. Jika pilihannya adalah at-tilmiz, at-tilmizatu, at-talamizu, at-tilmizatu, maka pilihan kita adalah iya yang dal. Mengapa? Karena ijlisna ini adalah perintah untuk 3 orang wanita atau lebih. Ya, dan kita lihat at-tilmiz artinya seorang murid laki-laki, at-tilmizatu seorang murid perempuan, at-talamiz para murid laki-laki, jamak untuk laki-laki, at-tilmizat jamak muannas, para murid perempuan atau para pelajar perempuan. Dan cara memanggilnya pun kita lihat ayyatuha, wahai, dan ini bentuk untuk memanggil wanita lebih dari 3, ya. Dan dal adalah jawaban yang tepat. Demikian sahabat channel Islami sekalian, semoga bisa membantu pemahaman kita tentang fi'il amar. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.